Halo, selamat datang lagi di channel Trader Receh. Ternyata ini video pertama ya di 2022 ya. Sudah lama banget ternyata saya tidak upload video. Tapi saya coba berbagi lagi ya karena kesibukan kemarin. Oke, saya saat ini pengen sharing robot juga, robot di kripto. Kali ini menggunakan robot Bituniverse. Sudah saya pakai dari 2020, hampir 1,5 tahun lah ya. Dan ternyata recommended lah ini. Walaupun dengan banyak kelemahan dan kelebihannya. Bituniverse ini digawangi oleh Pinex ya. Tapi dia juga bisa dipakai di Indodex dan Binance. Kalau di luar Pinex, dia bisa menggunakan API supaya dia terconnected dengan exchange-nya. Kali ini saya menggunakan Indodex karena saya sudah punya akunnya dari 2020. Selama 2020 itu awal-awal saya menggunakan manual, tapi terakhir-akhir itu saya menggunakan robot ini. Recommended menurut saya karena dari 2021 hampir 90% lah kita mendapatkan keuntungan hampir berlipat. Tapi dengan kondisi pasar waktu itu lumayan menarik. Nah sekarang kita di 2022 nggak tahu apakah ini akan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak atau malah kan kita boncos. Kita lihat aja nanti. Bituniverse dia harus connected dulu dengan menggunakan API untuk cara connected, cara pendaftaran. Nanti saya akan buatkan video tersendiri. Tapi anggap saja teman-teman sudah punya ya. Yang belum punya nanti saya buatkan video yang lain. Robot ini satu arah. Jadi buy dan sell di atas. Buy di bawah, sell di atas. Saya sudah mengkelompokkan 10 besar kripto yang diperdagangkan di dunia ini ya. Yaitu salah satunya ada BAT, BNB, BTC, Doge, DOT, ETC, ETH, LTC, NEO, TRX, XIM, dan XMR. Yang terakhir adalah XRP. Dari 10 koin ini saya kelompokkan karena Big Ten ya, perdagangan di seluruh dunia. Dan ini sudah saya anggap bukan koin micin ya, jadi agak sedikit aman karena emang kripto ini kita nggak tahu keamanannya ke depan, ini kita nggak pernah tahu karena ini sangat beresiko. Kita harus tahu ya kalau di kripto sangat beresiko sekali. Kita kembali lagi ke masalah robot Bituniverse. Sebuah robot saya yakin kita harus tetap sebagai pilot, harus tetap kita jaga kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Kita tidak bisa membiarkan robot itu berjalan sendiri. Maksudnya membiarkan dia terus-terusan hidup 24 jam, 7 hari, 1 bulan tanpa mati. Kita harus tetap lihat. Ada saatnya robot itu harus berhenti. Ada saatnya robot ini harus jalan. Gimana caranya selama 1 tahun ini kita menjalankan Bituniverse? Saya pribadi nih punya 3 kriteria indikator. 3 kriteria indikator yang saya pakai. Saya contohkan di ada IDR ya. Nah, kita setting dulu nih. Ada 3 parameter yang perlu kita pakai acuan. Robot itu harus jalan atau tidak. Kita setting dulu di 1 day. Indikatornya kita masukkan 3 aja. EMA cross, kemudian support trend, ini ya support trend, yang terakhir stokastik RSI. Oke, 3 parameter ini yang saya pakai untuk menentukan kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Bukan berarti 3 parameter ini sukses selalu, enggak sukses selalu. Contohnya nih, saya kecilkan.
di 2021 saya posisi pasang itu ada di sini dan posisi jual di sini. Kemudian beli lagi, pasang lagi buy di sini, ternyata false ya, false indikator, false signals, ngedrop. Beli lagi di sini, posisi lagi di sini, false indikator lagi, false sinyal lagi, ngedrop. Nah, jadi indikator ini tidak 100% benar. Sinyal ini tidak 100% benar. Tapi minimal kita tahu arah dari trennya itu kita sudah tahu. Oke, kita bahas satu-satu. Kapan nih saya besarin dulu ya. Kapan nih kita bisa pasang robot Bit Universe ini? Yang pertama, kalau RSI stokastiknya sudah motong di bawah. Paling enak ini di bawah ini ya. Ini udah kepotong. Itu parameter pertama. Parameter kedua, tren. Nah ini, tren. Ini downtrend, ini uptrend. Di saat super trend menandakan ini uptrend dari coklat ke hijau, ini itu syarat kedua. Syarat ketiga, EMA cross, muncul EMA cross. Jadi EMA bersilangan. Ada 3 parameter. Stokastik bersilangan, super trend berubah arah dari downtrend ke uptrend, dari coklat ke hijau, kemudian EMA cross. Kalau posisi ini sudah muncul, 3 indikator ini sudah muncul, kita pasang aja, kita hidupkan robotnya. Di saat 3 parameter yang lain nih, contohnya nih, stokastik RSI-nya motong di atas, support trendnya berubah arah dari uptrend ke downtrend, dari hijau ke coklat. Yang ketiga, EMA cross muncul. Itu saatnya kita matikan robot. Ada waktu-waktu yang harus kita ingatkan, dan kapan harus dia berjalan dan kapan dia harus berhenti. Ada 3 parameter ini. Ini posisi hidup dan ini posisi robot mati. Oke. Untuk kasus di ADA IDR ini 3 parameter sinyal sudah confirm. Berarti tinggal kita pasang. Kita pasang posisi running. Caranya gimana? Kita lihat ke Bit Universe. Kita klik ini, ada IDR. Ya. Ada 2 cara untuk memasang bot Universe. Ada yang otomatis, maksudnya otomatis itu sudah dihitung oleh AI Bit Universe. Jadi kita terima beres. Ini sudah dihitung oleh Bit Universe. Ada satu kelemahannya di saat kita harus menggunakan strategi dari Bit Universe. Gridnya banyak, jadi hanya antara grid 1 dengan grid 2 hanya 0,45% sampai 0,82%. Ada minimum investasi yang harus dibayarkan. Misalnya di sini 1.389.886 ya. Ini dananya harus minimal segitu untuk menjalankan strategi ini. Kalau kita pakai hitung-hitungan dari Bit Universe, kita bisa pakai manual. Kita pakai manual dengan hitungan kita sendiri. Nah, tapi ini ada kelemahannya juga. Kita harus hitung satu persatu. Low price-nya berapa,
upper price-nya berapa, grid-nya berapa, quantity grid-nya itu berapa, terus kita hitung berapa juga balance-nya kita, stop loss-nya berapa. Ini menurut saya bagi pemula susah, tapi bagi kita yang sudah sering menggunakan enak banget. Untuk set manual, set myself itu saya serahkan ke teman-teman caranya berhitung, tapi menurut saya, pengalaman saya jauh lebih menguntungkan kita menggunakan hitungan-hitungan dari Bit Universe. Kita tinggal terima beres dan itu sudah menurut saya ya, pengalaman saya udah yang terbaik menurut Bit Universe. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya kendalanya itu ada di ini, bagi yang duitnya pas-pasan. Tapi kalau nggak ada duit yang pas-pasan ya enak banget. Semakin tinggi investmentnya semakin enak sebenarnya. Kalau kita menggunakan automatic strateginya dari Bit Universe. Kalau kita menggunakan manual, kita bisa sedikit mencontoh dari AI strategi dari Bit Universe. Oke, saya contohkan dulu yang manual ya. Kita bisa pakai price ringnya dari Bit Universe. Ya, tinggal kita copy aja nih. Kita copy dulu ya. Saya pakai notepad dulu. Saya buka notepadnya. Nah, ini ya. Low-nya berapa? Copy. Up-nya berapa? Nah, berdasarkan AI strategi, low-nya sekian, high-nya sekian. Kita tentukan dulu sekarang grid-nya berapa. Kita lihat di AI strategi kan 99. Contoh. Taruh 50. Nah, profit per grid-nya adalah 0,92% sampai 1,65%. Cukupkah? Oke, kalau seandainya kita mau 1% minimal, kita kurangi ini 40, ya kan? 1,1% sampai 2%. Pengen lagi lebih besar lagi, kurangi lagi gridnya, misalnya 30 atau 10 deh gridnya. Profit per grid 5 sampai 9%. Nah, sekarang kita taruh 50 deh, 50 per grid. Quantity yang dibutuhkan ini ada minimum, harus lebih besar dari ini, 0,89. Taruhlah kita 0,9 ya. Jadi investasi yang kita butuhkan adalah 696.000 sekian. Oke, stop lossnya kita setting misalnya 11230. Misal ini ya. Udah grid. Selesai. Saya pribadi sukanya pakai yang otomatis. Kita hanya bisa men-setting investmentnya. Misalnya nih, saya maunya maksimal 2 juta nih misalnya. Tapi ternyata di balance saya cuma ada sisa 1.300.000 misalnya. Ya sudah, saya kurangi. Nah, ini minimum, nggak bisa. Jadi minimum di 136124, 1.300.000 sekian. Saya lebih suka menggunakan ini. Dari pengalaman pribadi, rata-rata mumpuni lah. Nah, kalau menggunakan yang set myself, agak kurang greget untungnya. Selama 7 hari, Bit Universe sudah melakukan backtest selama 7 day ke belakang ya, dan hasilnya 34,1%. Tapi biasanya sih pengalaman saya 50% sudah bagus banget. Kalau ini sudah disetting, price ringnya sudah disetting, jadi di 11233 sekitar di sini ya, low-nya di sini, high-nya di 2035 ya, sekitar sini. Pendek ya, di sini dan di sini. Oke.
kita create, continue. Kita lihat prosesnya. Nah, ini kebetulan .idr saya sudah jalan, baru 1%. Kita lihat saja detailnya. Selama berapa hari ini? 1 hari, 20 jam, profit kita di angka 1%. Balik lagi ke ada IDR. Nah, ini proses robot sudah berjalan. Dia sudah memasang grid. Kita lihat prosesnya. Dia sudah masang order sell order kebalik. Maksimum di angka 2020 354. High price-nya. Nah, ini yang buy posisi, open buy. Masih proses. Lihat aja di minimum, di low price-nya di 10.300 sekian ya. Dia masih proses terus. Ini dia terus lakukan open buy, posisi grid ada IDR. Masih jalan terus masih jalan. Ya, sudah habis ya. Jadi kita ambil tengahnya di sini. Harga yang sekarang adalah 16.935. Mereka udah siap-siap open buy di 17.654. Sell di 17.841. Kalau nyentuh ini langsung buy dia. Gitu seterusnya, ya. Jadi ada 99 transaksi yang dibuat oleh robot Bit Universe. Pendek-pendek 0,5% naik turun ya. Walaupun kecil-kecil tapi banyak banget gitu loh. Banyak banget. Sehingga kita nabungnya tuh receh banget. Tapi berkali-kali gitu ya. Receh tapi berkali-kali lumayan juga jadi gede gitu. Kalau itu tergantung kesenangan teman-teman ya. Ada yang suka yang panjang-panjang, misalnya 1%, 2%, atau bahkan 5% profitnya, tapi grade-nya tambah kecil. Nah, kalau saya pribadi kecil-kecil, tapi receh gitu ya, receh tapi banyak gitu. Oke, dari sini, dari penjelasan saya, kira-kira kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab karena saya juga baru belajar, baru setelah 1-2 tahun ini belajar kripto. Dan saya rasa di luar dari kelemahan kripto ini resikonya sangat-sangat tinggi. Tapi di sisi lain sangat menguntungkan, cukup menguntungkan bila dibandingkan dengan saham dan forex. Tapi sekali lagi ini sangat berisiko tinggi. Hati-hati, tetap mempertimbangkan risiko, dan risiko itu ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa channel Trader Receh ini di like, di share, di komen, serta di subscribe yang penting, karena subscribe itu gratis dan bisa membantu channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.